bernama database. Kelas ini akan secara otomatis membuat koneksi ke database MySQL ketika dipanggil oleh file lain. Nah, jika koneksi berhasil, maka aplikasi dapat melakukan berbagai operasi seperti mengambil, menambah, mengubah, dan menghapus data. Nah, namun jika koneksi gagal, maka program akan dihentikan. Nah, ini juga sebagai jembatan yang menghubungkan aplikasi dengan penyimpanan data. Selanjutnya kita ke file film PHP. Nah, ini merupakan inti dari pengelolaan data film dalam aplikasi. File ini menggunakan konsep OOP hingga semua operasi itu terkait data film dikumpulkan dalam satu kelas. Nah, dalam file ini terdapat beberapa fungsi utama, yaitu fungsi tampil, terus fungsi tambah untuk menambahkan data baru, terus fungsi get untuk mengambil satu data berdasarkan data baru, untuk mengambil satu data berdasarkan ID. Nah, selanjutnya fungsi update. Fungsi update ini untuk mengubah data yang sudah ada, dan terakhir fungsi hapus. Jadi fungsi hapusnya tuh untuk menghapus data. Nah, untuk alur kerja file ini adalah setiap halaman seperti tambah, edit, dan hapus akan memanggil fungsi dari kelas ini untuk berinteraksi dengan database. Nah, ini juga sebagai pusat logika pengelolaan data film dalam aplikasi. Selanjutnya ke indeks PHP. Nah, ini yang berada di root aplikasi. Ini berfungsi sebagai pengarah awal ketika aplikasi dijalankan, menggunakan langsung diarahkan ke halaman login. Nah, ini juga atau disebut sebagai pintu awal masuk ke dalam aplikasi. Selanjutnya ke login PHP. Ini digunakan untuk proses autentikasi pengguna. Nah, di halaman ini pengguna diminta untuk memasukkan username dan password. Ketika tombol login ditekan, sistem akan memproses data tersebut dengan memanggil fungsi login dari kelas user. Nah, jika data yang dimasukkan sesuai dengan data di database, maka sistem akan membuat session sebagai tanda bahwa pengguna sudah login. Lalu pengguna diarahkan ke halaman dashboard. Nah, kemudian nih, jika data tidak sesuai, maka sistem akan menampilkan pesan bahwa login gagal. Nah, ini tujuannya ini untuk menjaga keamanan sistem agar hanya pengguna yang terdaftar yang dapat mengakses aplikasi. Nah, ini jika mempunyai akun, maka ia harus meregister terlebih dahulu agar bisa login. Nah, jika sudah punya akun, maka ia langsung ke halaman login. Oke, langsung kita lanjut ke logout PHP. Nah, ini untuk mengakhiri sesi pengguna. Ketika file ini dijalankan, semua session akan dihapus hingga status login pengguna hilang. Nah, habis itu pengguna akan diarahkan kembali ke halaman login. Selanjutnya di register PHP. Nah, ini digunakan untuk membuat akun baru. Ketika tombol registernya ditekan, maka data tersebut akan dikirim ke fungsi register pada kelas user untuk disimpan ke database. Setelah proses berhasil, pengguna akan diarahkan kembali ke halaman login untuk login. Ini menyediakan fitur pendaftaran bagi pengguna baru. Selanjutnya kita ke bagian user PHP. Nah, ini di sini nih program ini berfungsi untuk mengelola data pengguna. Di dalam file ini terdapat dua fungsi utama, yaitu fungsi register dan fungsi login. Nah, untuk fungsi register
Ini digunakan untuk menyimpan data pengguna baru ke dalam database. Nah, sedangkan fungsi login digunakan untuk mencocokkan username dan password yang dimasukkan pengguna dengan data yang ada di database, data yang pas register tadi. Nah, jika data cocok, maka login berhasil. Jika tidak, maka login akan gagal. Nah, file ini untuk mengatur proses autentikasi dan manajemen pengguna atau pengendali akses pengguna terhadap sistem. Nah, selanjutnya kita ke style CSS. Oke. Ini untuk reset. Pada bagian ini file CSS ini berfungsi untuk mengatur tampilan dari aplikasi agar tampilan aplikasinya menjadi lebih menarik, rapi, nyaman digunakan oleh pengguna. Di dalam file ini diatur berbagai komponen seperti tampilan dasar halaman, form input, tombol, tabel, hingga bagian dashboard. Tampilan dashboard. Dengan adanya CSS ini, aplikasi tidak hanya berfungsi dengan baik secara sistem, tapi juga memiliki tampilan visual yang user friendly. Oke, nah itu saja penjelasannya. Sedikit penjelasan dari saya. Seluruh file ini itu tuh saling terhubung dan membentuk alur utama aplikasi, mulai dari login, navigasi dashboard, pengelolaan data, hingga logout dengan terstruktur seperti aplikasi, agar aplikasi menjadi lebih terorganisir, mudah dipahami, dan siap untuk dikembangkan lebih lanjut. Oke, selanjutnya kita masuk ke hasil ketika dijalankan. Nah, ia akan muncul seperti ini. Nah, di sini pengguna disuruh memasukkan username. Misalnya, username-nya kita masukkan admin, terus passwordnya kita login. Nah, langsung login gagal. Berarti kita harus register terlebih dahulu. Kita register. Kita akan masukkan admin. Terus password. Kita register. Terus login. Masukkan yang tadi. Admin. Terus masukkan password yang tadi. Klik login. Nah, ia akan langsung muncul ke menu dashboard. Dan dashboard ini terdapat 3 menu, yakni menu film, kategori, dan logout. Di menu film, kita klik masuk. Nah, ia akan memunculkan data-data. Nah, ini tadi data-data yang sudah saya masukkan di database. Ada Avengers, Spider-Man, Frozen, The Conjuring, dan Dylan 1990. Nah, jika kita langsung klik tombol cari, maka kata kunci tidak boleh kosong. Kita masukkan, misal kita mau cari Frozen. Ya, coba kita klik. Nah, akan muncul Frozen. Terus, jika kita mau mencari Upin, cari Upin. Data tidak ditemukan. Kita akan klik kembali. Akan kembali lagi. Nah, baru ke halaman tadi. Terus kita kembali kita masuk ke kategori. Di kategori juga sama. Nah, di sini tadi kan datanya sudah saya masukkan di database. Kita cari. Kata kunci tidak boleh kosong. Apa nih? Cari kategori. Kita cari kategorinya misalnya action. Kita cari. Akan muncul. Kita kembali lagi. Nah, ini jika kita mau menghapus nih, misalnya kita hapus yang ini. Hapus, yakin hapus? Oke, maka ia akan hapus. Kita kembali. Sama juga di film tadi juga seperti itu. Nih, jika kita mau hapus nih, kita mau hapus ini misalnya. Hapus. Oke.
Terus edit, misalnya kita mau edit Frozen 2 menjadi Frozen 1, update. Nah, dia akan berhasil menjadi Frozen 1. Kita kembali. Nah, ini logout. Kita logout. Nah, maka ia akan suruh login lagi. Oke, itu saja penjelasan dan hasil dari program yang saya bikin. Mohon maaf jika penjelasannya masih belum teratur. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.